kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya. Oke. Ada yang tidak hadir? Semua ya. Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Umi silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tutup Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu karena Engkau senantiasa memelihara dan menghidupi kami melalui kedua orang tua dan saudara-saudara kami. Kami mohon berkat-Mu agar melalui pelajaran ini kami semakin mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan demi mengasihi keluarga kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Umi ya sudah memimpin kita dalam doa. Tema kita hari ini adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Keluarga, semua punya keluarga toh? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarga. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi bagaimana itu pentingnya keluarga, bagaimana peran keluarga, orang tua, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu perkembangan yang sudah kita dapatkan dari keluarga kita dan orang tua di tengah-tengah masyarakat ya. Oke. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan. Dalam anggota keluarga itu siapa-siapa saja yang ada? Siapa? Ayah, ibu, kakak, adik. Itu merupakan anggota dalam keluarga. Lalu siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Siapa yang harus mendidik anak dalam keluarga? Nah, kita lanjut, coba kalian simak video ini. Oke, jadi tadi itu tentang pengorbanan seorang ibu ya. Meskipun dalam hal ini, dalam lagu itu yang terlihat hanya bunda atau ibu atau mama, tetapi itu menggambarkan betapa pedulinya orang tua terhadap kita. Bagaimana kasih sayang orang tua terhadap kita ya. Kira-kira coba kalian ingat ketika kalian masih kecil, ketika kalian baru memasuki bangku SD mungkin, kira-kira Setiap saya ke pasar, mama saya memberikan saya kue. ya, Julika kalau mamanya pergi ke pasar selalu dibelikan jajan, dibelikan kue. Nah itu yang masih sampai sekarang Julika? Ya masih sampai sekarang. Yang lain kira-kira apa yang diingat? Saya selalu dapat hadiah di akhir semester jika saya dapat juara. Ada yang mau berbagi cerita? Ya? Masih ada? Ada? Apa yang saya dapat, saya bagi dengan saya. Nah, Glenn dia berbagi dengan saudaranya ketika. Oke, sekarang kita akan untuk mendalami ajaran gereja tentang keluarga, kita akan membagi dalam kelompok.
kita bagi 3 kelompok ya. Coba hitung 1 sampai 3 mulai dari Henry. 2, 3. Oke. Satu ya. Satu. Kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi di LKPD-nya itu sudah ada bacaan. Jadi ada dokumen gereja yang akan kalian baca, lalu jawab pertanyaan yang ada di bawahnya, ya. Jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Bisa dilihat juga di atas, itu kelompok 1 ada 2 pertanyaan, lalu kelompok 2 ada 3 pertanyaan, dan kelompok 3 ada 2 pertanyaan, ya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang belum dipaham, silakan ditanya. Sudah ya, kelompok 3 sudah ya? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 bagaimana? Oke, sudah. Sekarang kita mulai presentasi satu orang dalam perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, satu orang. Depannya. Oke, yang lain dengarkan baik-baik. Kelompok 1 kita lihat dulu ya. Nah, ini bacaan dari kelompok 1. Nama kelompok Yeri, Henry, Regis, Yola, dan Nika. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi pemicu persekutuan dalam keluarga? Cinta kasih. Soal kedua, siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Orang tua dan sanak saudara. Oke. Untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 jelas? Jelas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama yaitu, Ini sudah sangat jelas ya dari dokumen-dokumen gereja, dari 3 tugas yang kalian sudah kerjakan itu, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu di situ sudah sangat jelas ya bagaimana itu orang tua, peran orang tua bagi perkembangan kita. Jadi idealnya itu keluarga merupakan persekutuan cinta kasih yang saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Cinta kasih itu menjadi pengikat persekutuan keluarga. Jadi kalau tidak ada cinta kasih di dalam keluarga, keluarga itu pasti akan berantakan. Keluarga pasti tidak mengenal Tuhan ketika tidak ada cinta kasih ya. Lalu dalam keluarga juga yang bertanggung jawab itu bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak. Semua anggota keluarga yang lain juga bertanggung jawab untuk menghidupkan suasana cinta kasih dalam
sebatas mana ke sekolah ya, bukan hanya sebatas ayo sini makan, bukan hanya sebatas nak tadi saya ke pasar ada baju baru, bukan hanya sebatas itu. Tetapi tugas orang tua juga itu untuk mendidik anak dalam iman. Tugas orang tua juga itu untuk menjadikan anaknya itu mengenal Tuhan, mengenal Allah, beriman. Jadi bukan hanya sebatas lahiriah yang dilengkapi pada anak, yang dikembangkan bagi anak, tetapi orang tua juga itu mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan mengasihi Allah, menumbuhkan iman dalam keluarga. Kemudian dalam kehidupan sosial juga, keluarga, orang tua juga bertanggung jawab terhadap anaknya, mengajarkan bagaimana kita itu hidup dalam bermasyarakat, dalam bersosial. Lalu anak dipanggil untuk mencintai, menghormati orang tua dalam semua anggota keluarga itu. Selain menaati orang tua, kita juga itu melakukan sesuatu yang bisa membuat orang tua menjadi senang, seperti yang sudah kalian contohkan di awal tadi, membantu orang tua, mendoakan mereka. Setiap tua sudah rela berkorban untuk kita, jadi kita mendoakan mereka itu, mengucapkan terima kasih, meminta kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan kita untuk bertanggung jawab juga dalam keluarga. Ya, oke. Sampai di sini ada kira-kira yang kalian mau tanyakan materi kita hari ini? Tidak. Oke. Jadi sekarang kita akan bagi kelompok lagi untuk mengerjakan proyek yang minggu lalu Ibu sudah sampaikan bahwa minggu depan itu kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita akan membuat, Ibu akan bagikan LKPD dan di situ ada keterangannya kalian akan membuat apa, dan nanti akan kalian diskusikan di kelompok masing-masing ya. Kita bagi kelompoknya itu, kita bagi
semuanya bagus, memperlihatkan bagaimana kita itu perhatian kepada keluarga, kasih sayang keluarga, ya, membuat puisi, membuat doa, harapan-harapan untuk orang tua, keluarga yang kita sayangi. Jadi keluarga itu sangat penting ya, sangat penting bagi perkembangan kita. Makanya kalian hari ini diminta untuk membuat proyek bagaimana itu kalian mendiskusikan itu, bagaimana kalian mengungkapkan rasa syukur kalian, mengungkapkan kebahagiaan kalian terhadap keluarga dengan membuat, ada yang membuat doa untuk orang tua, ada yang membuat puisi, ada yang menggambar keluarga yang bahagia, ya. Puisi juga di kelompok 4 sangat bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih. Dan untuk sebelum kita masuk ke bagian penutup, kita melihat dan bernyanyi bersama. Tahu toh lagunya Keluarga Cemara? Kita nyanyi sama-sama ya. Kalian renungkan sebagai bahan refleksi kita hari ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Teman yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Ayah. Dan dari hari ini berseri indah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, untuk tanda perkasa bagi kami kepada siang berbahagia. Kalau begitu, untuk menutup materi kita, pembelajaran kita hari ini, silakan kita doakan doa penutup ini dari puji syukur nomor 161 secara bersama-sama ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas segala Dewa Bapa, semua permohonan ini kami ucapkan kepadamu demi Yesus Kristus Putramu yang menjadi teladan kami dan menghormati dan mengasihi orang tua. Dia antara kami untuk selama-lamanya.